Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Perkenalkanlah, nama saya Jazri. Saya mengajar di MTS Nur Huda Sukodono Bonang Demak. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan LPTK Pontianak tahun 2025. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja. Saya mengajar mapel ilmu fikih. Bab ini akan saya sampaikan terkait dengan bab ijarah dan ujroh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Terima kasih. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Mas Wiji. Silakan Mas Wiji. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya, jadi kebiasaan kita yaitu coba berdiri semuanya. Kalau ada kotoran, ambil dulu kotorannya. Ambil gitu, diambil dulu supaya bersih ruangannya. Keluar. Ambil keluar, diambil di bawah. Selanjutnya jadi kebiasaan juga sebelum kita pelajaran kita lanjutkan membaca ayat kursi, semoga dan doanya semoga kita diberi selamat dunia dan akhirat, yang akan dipimpin oleh Mbak. Silakan Mbak. Ayat kursi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lanjutkan berdoa. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni rahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Kembali semula lagi. Kemudian saya guru mau absen, ya. Ada hadir silakan hadir, yang tidak hadir gaib atau putri hadiroh, yang putra hadir. Selvi Arfianti, Aulia Setianingsih, Alivia Saskia Yatusima, Naira Nafisatul Rahman, Rika Wati, Fatimatul Az-Zahra
An-Nawawi, Nasihatul Laili Nurdini, Suci Ramadhani, Siskia Sali, Muhammad Sholih Taufik, Zidan Isa Wijiono, Muhammad Aksan Fahmi. Jadi masuk semuanya ya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Saya sampaikan dulu, yaitu tujuan pembelajaran membenarkan ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah. Kemudian menunjukkan sikap penghargaan terhadap ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah terhadap ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah. Memperhatikan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah kehidupan sehari-hari. Menjelaskan pengertian sewa menyewa atau ijarah. Kemudian juga menjelaskan dasar hukum sewa menyewa dan yang diterangkan di dalamnya tadi bab ijarah dan ujroh, ya. Menjelaskan syarat-syarat ijarah. Kemudian menguraikan hikmah ketentuan ijarah, melatih atau memberi mentelaah hikmah pemberian upah dan mempraktikkan tata cara pelaksanaan sewa menyewa dan mempraktikkan tata cara pemberian upah. Hari ini kita akan menyampaikan materi sewa menyewa atau ijarah yang kita kenal di dalam bisnis atau kehidupan setiap hari. Kita tidak akan lari dari yang namanya ijarah atau muamalah yang babnya ijarah. Siapa tahu ijarah itu apa? Sewa menyewa. Ya, kita tahu yang nama ijarah adalah sewa menyewa. Kita bahas ijarah secara sederhana diartikan transaksi manfaat atau juga dengan imbalan tertentu. Itu ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajarah atau ajrun yang artinya upah atau pekerjaan. Jadi kita harus tahu yang namanya ijarah dan ujrah. Dasar hukumnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja. Itu ijarah dasar-dasarnya. Kemudian macam-macam ijarah ada dua, ijarah an-nafi dan ijarah yang satu lagi an-mal. Itu harus kita bisa membedakan. Apa bedanya? Ijarah an-nafi merupakan ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain sebagainya. Dan tentunya mempunyai rukun dan syarat. Nah, syarat rukun ijarah antara lain ada barang yang disewakan, rumah, mobil, atau yang lainnya. Yang penting ada manfaatnya. Kemudian nilai sewa, harus ada nilai sewa. Yang disewakan itu harus ada harganya, sewanya. Kemudian ijab dan qabul, artinya sewa. Pak, saya pinjam mobilnya. Ya, ini itu ada nama sewa, ijab dan qabul. Kemudian masa berlakunya ijarah an-nafi kapan? Ijarah bisa berakhir atau batal
karena beberapa hal, yaitu antara lain rusaknya barang itu rusak, maka batallah akad ijarah. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, juga itu batal juga. Kemudian ijarah al-mal. Ijarah al-mal merupakan ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Contohnya membangun gedung atau menjahit baju, atau pak tani mencangkul atau menanam. Jadi upahnya, ya. Jadi kita diberi upahnya. Tentunya juga ada rukun. Rukunnya apa itu? Yaitu rukunnya di sini ada memberi upah, ya, memberi upah. Pekerjaan yang dijadikan objek jelas, ya jelas. Kemudian upah atau imbalan berupa benda atau uang sesuai perjanjian sebelumnya. Pak, kalau kamu bisa menghabiskan ini maka saya beri uang 100, berarti upahnya 100. Atau kerja umumnya di desa kita setiap hari adalah 1 jam 7 sampai jam 12 bayarannya 70.000 rupiah, itu jenenge upah. Sehingga dan kabul, Pak nanti bisa kerja di tempat saya, bisa, itu juga namanya sehingga dan kabul. Tata cara membayar upah, ya sekarang tata cara. Cara umum pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai, ya. Jadi yang paling bagus memberi upah itu kalau sudah selesai, ya. Kemudian terkait dengan upah, pembayaran bisa diberikan sebelum mujir atau karyawan, bisa diberikan dulu atau yang paling bagus keringatnya sebelum habis. Kesepakatan kerjasama bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua pihak. Itu hikmahnya, yaitu disyariatkan upah membina ketentraman dan kebahagiaan karena mempunyai pekerjaan, anak keluarga bisa makan dan bisa tercukupi, memenuhi nafkah keluarganya bisa tercukupi, memenuhi hajat hidup keluarga itu perlu biaya, menolak kemungkaran karena punya uang tidak akan menjadikan kemungkaran mencuri, mencopet dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan anak-anakku semuanya? Di antara materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya, dari bab ijarah. Apa itu ijarah tadi? Siapa Fatimah? Apa yang disebut ijarah? Cara sewa menyewa. Cara sederhananya diartikan apa? Ijarah? Transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Iya. Kemudian dasar hukum ijarah dalam Al-Quran juga, yaitu Al-Qasas ayat 22. Macam-macam ijarah, Fahmi, ada berapa macam-macam ijarah? Ada 2. Yang pertama ijarah al-mal. Ya, yang kedua Ijarah al-mal. al-mal. Kalau ada orang menyewakan mobil, itu termasuk ijarah apa enggak kamu? Alaman Nabi, ya betul. Kalau ada orang mengerjakan tenaganya dicurahkan untuk membangun, itu ijarah apa Mbak Fatimah? Ijarah al-mal. Ijarah al-mal. Sekarang silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham, silakan. Kamu Mbak tanya, silakan. Fatimah silakan tanya. Rukun dan syarat ijarah apa? Oh, rukun dan syarat ijarah tadi sudah saya terangkan. Silakan dari teman-temanmu yang bisa menjawab. Ayo, siapa tunjuk jari? Bella, silakan. Rukun dan syarat ijarah kita ditanyakan oleh temanmu. Rukun sewa menyewa atau nikah. Yang pertama, dua orang yang berakad. ya, Sehingga kerja kabul. terus 3 sewaan atau imbalan. 4
silakan Al-Quran dibaca, Mas Taufik. Ya, Mas Taufik, silakan. Artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." ya, itu dasar hukum ijarah. Jadi diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kemudian Pak Guru mau tanya, manfaat dari upah, hikmah disyariatkannya upah apa saja? Silakan Mbak Fatim, silakan Mbak Fatimah. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Ya. Memberi nafkah keluarga. Hmm. Menjaga keluarga. Ya. Menolak kemungkaran. Dia menolak kemungkaran. Ya, sampai sini. Kemudian Pak Guru mau memberikan lembar jawaban, lembar LKPD ya, nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, maju di kelompok masing-masing. Kami akan membagikan, yaitu ya ini dibagikan semuanya. Sudah ya? Oke. Itu yang kelompok ya. Kelompok. Silakan maju 2 orang untuk maju. Naira sama Mbak sebelahnya. Ika, silakan. Perhatikan semuanya. Ayo, boleh. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dan hijrah akan mampu membina kerjasama antara mukjir dan mustakir, sehingga dapat menciptakan kedamaian di hati mereka. Buktikan cara sewa menyewa. Ya, saya tunjuk 2 orang maju ke depan. Nanti kan ada orang yang menyewa, ada barang yang disewa, ada orang yang menyewakan, dan ada upah yang jelas, dan ada ijab kabul. Silakan 2 orang maju ke depan, silakan maju. Ya, maju. Nah, ini anak-anak semuanya nanti dipraktekkan oleh teman-teman kita. Jadi kamu sebagai apa? Penyewa. Ya, menyewa. Kamu orang yang menyewa. Ini barang. Ya. Jadi begini, ya. Kemudian ada uang. Ya, nanti ya. Umpama ini contoh. Langsung laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempraktekkan Ijab kabul, ijarah dan hijrah. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Ada apa Mbak? Ada apa, Mbak? Saya mau nyewa HP, Mbak. Harga untuk seharinya berapa ya? 10.000 aja, Mbak. Saya mau nyewa untuk 1 hari, Mbak. Ya, ini saya silakan. Ini duitnya. Ya, saya terima kasih. Ya, terima kasih kembali.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Itulah pembelajaran sewa menyewa. Kemudian satu lagi untuk mempraktikkan terkait dengan upah. Tadi kan ujroh, sekarang upah. Ayo maju kamu berdua. Bisa tipu. Dua orang maju. Yuk maju, maju. Lihat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau menerangkan 3 pokok tentang ujroh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak bisa mau Mbak kerja di rumahku? Ya, Mbak. Saya bayar seharinya 100.000. Ya, Mbak, semoga besok bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tata cara membayar upah. Membayar upah itu sebaiknya sebelum keringat kita sudah kering, ya gitu ya. Tapi menurut di Indonesia beda lagi karena gaji, namanya gaji 1 bulan, setiap 1 bulan baru dibayar. Tapi kalau petani biasanya tanam selesai bayar, kuli selesai bayar. Dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan diberi manfaat ilmu kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, membaca surat pendek seperti biasa. Wal asri bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.